Oke, Spenggomek, kali ini gue bakal bahas produk dari Gamen dan kita dikirimin satu set komplit dari Gamen. Dan di sini dari Gamen tuh ada mouse, ada keyboard dan juga headset. Ya, mouse-nya namanya WM300 ya. Terus di sini ada Titan Elite keyboard yang cukup ringan, harga terjangkau juga ya. Terus kita juga datang headset Galea yang punya seal suara yang cukup bagus, coy, ya kan. Kita lihat kelengkapannya, semua produk kelengkapannya di sini. Kita mulai dari mouse-nya dulu deh. Pertama, kalian akan dapat satu buah kartu garansi, terus kalian akan dapat satu buah baterai A2 satu buah, terus kalian juga akan nemuin dongle-nya tuh di bawah mouse-nya. Terus kita sekarang lanjut ke keyboard-nya. Dan kita juga akan nemuin satu buah buku manual, kartu garansi, keycaps tambahan yang warnanya merah. Sebenarnya ini udah gua tukar aja. Terus kita juga dapat keycaps spooler dan juga switch spooler. Dan terakhir tentu kita juga dapat satu buah kabel non-braided tapi bentuknya siku-siku untuk keyboardnya ini. Sekarang kita lanjut ke headsetnya. Pertama kita akan dapetin satu buah mic dan juga satu buah kartu garansi. Udah itu aja. Dan sudah kalian lihat semua kelengkapan yang mereka tawarkan. Kita mulai dari mouse-nya dulu deh, ya kan. Mouse-nya ini dia desainnya sih gue pernah lihat dan gue sih suka sih, cuma ini tuh bentuknya ambidextrous. Jadi ini prefer ke tangan kanan sih karena dia makronya itu ada di sebelah bagian jempol. Jadi ya gue sih prefer untuk kalian yang pakai tangan kanan. Selanjutnya, mouse-nya ini itu punya konektivitas wireless dengan dongle dan dia tuh pakai baterai A2 dan setahu gue kalau pakai baterai A2 tuh dia cukup lama sih tahannya ya. LED-nya cuma merah aja, tapi dia ada fitur tidak nyalain LED-nya yang dimana ini bisa salah satu opsi buat kalian hemat baterainya. Kalian bisa temuin untuk tempat baterai, tempat receiver, bagus mereka punya tempat simpan receiver walaupun itu buat mouse-nya di Garata kalau kalian taruh di situ ya. Dan juga ada switch untuk on off dan juga tanpa LED. Selanjutnya di bagian tombol nih. Tombolnya ini dia punya makro 2 buah, klik kiri, klik kanan, scroll lock dan juga tombol DPI 2 buah di tengah. Dan kalian itu bisa pakai itu untuk up and down. Jadi kalian turunin itu kayak salah gua dia udah ada patokannya. Jadi kalian sesuaiin aja untuk DPI mana yang kalian nyaman. Setahu gua paling rendah itu di 200 deh kayaknya. Terus naik lagi tuh ke 800. Dan kalau kalian tanya apakah wirelessnya ini delay, gua sih bisa jawab ini delaynya nggak kerasa. Tapi yang cukup sulit adalah kalau kalian main game FPS karena dia pakai sensor yang cukup agak sensitif. Jadi ketika geser dikit itu geser banget gitu. Dan ya itu sih paling minusnya aja. Tapi kalau kalian bisa kontrol ya bisa aja buat dimainin ke game-game FPS. So far buat gua main Rise of Kingdom ataupun gua kerjain Excel itu sih gak ada masalah ya. Dan dia di sini pakai switch silent, nggak disebut pakai switch apa tapi dia silent. Dan ya ini sih bisa jadi mouse gaming dan juga mouse kantor jadi sekaligus karena dia silent. Cocok buat kalian yang nggak mau diketahuin sama nyokap bokap yang lagi tidur kalian mau main game ya, itu salah satunya pakai mouse ini jadi silent gitu. Dan untuk bobotnya di sini untuk mouse-nya ini di 63 gram ya. Pokoknya di sekitaran segitu. Kalian bisa lihat gua kasih footage-nya di sini nih. Dan mungkin itu doang yang bisa gua bahas. Kita lanjut ke keyboardnya nih. Keyboardnya di sini adalah Titan Elite. Ini keyboard yang cukup ramai di pasaran ya. Gua denger-denger dari orang Gamennya langsung tuh dia ini restock nih karena udah habis waktu itu. Dan menurut gua sih ini gak heran sih karena ya fitur-fitur yang ditawarkan sih menarik. Kita mulai dari desainnya dulu. Desainnya ini full key tapi compact. Yang dihilangkan tuh row-nya F1 udah. F1 sampai habis itu dihilangin. Layoutnya spesial lah pokoknya. Dia nggak ada layout. Kita mau sebut 68 key itu dia nggak masuk gitu. Terus kita mau sebut full key juga nggak masuk gitu. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri. Gua udah kasih lihat ya footage tentunya. Secara font menurut gua dia oke. Nggak banyak hal-hal aneh untuk fontnya. Dan dia tuh pakai 2 tone. Yaitu dia itu pakai grey tapi rada ke kuning greynya nih. Terus satu lagi dia pakai black. Pilihan warnanya itu ada 2. Jadi kalau kalian mau yang hitam grey atau grey hitam ya. Dan dia juga floating key. Jadi kalau kalian yang mau bersih-bersihin keyboard ini mudah untuk bersih-bersihin keyboardnya ini. Dan sisi plusnya di sini juga dia juga pakai Type C. Jadi enak banget buat ganti kabel, misalnya kabel kalian yang ini rusak ya. Jadi bisa pakai kabel apa aja.
Dan ini sih kabel bawaannya cukup bagus ya, dia pakai siku-siku walaupun belum braided, tapi ya minimal kalian hati-hatilah dengan kabel ini. Tapi yang bagusnya dia kasih siku-siku, jadi ya bisa meminimalisir kabel-kabel yang berantakan lah, karena dari samping soalnya mungkin agak kurang cocok sama yang pakai coil cable yang bergulung-gulung itu. Tapi ya udahlah, kalian pakai kabel bawaannya aja dulu lah. Kita lanjut bahas ke keycapsnya. Keycapsnya di sini dia udah double injection, jadi dia nggak cepat pudar. Dia udah pakai keycaps PBT dari Gamen Titan 3 tuh, gue udah bingung dia bawain PBT. Sekarang dia bawa PBT lagi nih keycapsnya nih, nggak ngotak memang Gamen nih. Untuk switchnya nih bawakan ini dia switch Otemo, tapi kalau kalian mau ganti dia itu udah pakai soket 3 pin, jadi kalian bisa ganti ke switch lain-lain lah istilahnya. Dan switch 3 pin sekarang udah banyak banget di pasaran, nggak hanya brand-brand itu doang seperti TTC gitu-gitu. Konten nggak cuma itu doang, banyak banget merek yang gua kenal itu udah 3 pin juga. Untuk LED-nya ini memang cuma 3 row warna ya. Dia pakai warna merah, ungu, biru ya, tapi warna yang dipilih untungnya bagus, gua suka. Walaupun gak rainbow tapi tetap bagus lah yang dipilih sama Gamen, warnanya cukup menarik. Dan di bagian belakangnya kalian bisa temuin peninggi untuk keyboardnya ini, dan ya bagus sih, masih ngasih peninggi buat kita. Walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya masih ada dikasih lah. Dan kalian tuh nggak punya aplikasi untuk setting-settingnya, jadi kalian hanya bisa atur LED-nya tuh lewat keyboardnya langsung. Jadinya tentunya dia juga sudah punya fitur wajib yang ada pada keyboard gaming, yaitu anti ghosting. Jadi kalian bisa pencet tombol ini secara banyak bersamaan. Dan kita sekarang lanjut ke headsetnya nih. Headsetnya ini yang menurut gua headset bagus banget boy. Ini headset hasil suaranya sih memang setara sama harganya lah ya. Headsetnya ini itulah headset Galea. Dan kita mulai dari desainnya. Satu hal yang bakal menarik mata yaitu LED RGB-nya yang pas banget, nggak dilebih-lebih, nggak norak lah pokoknya untuk LED-nya. Secara desain gua berani jamin ini desain yang pas sih buat sebuah headset gaming yang nggak mau kelihatan gaming banget. Jadi ini malah lebih kelihatan sama headset tempur ya, buat orang yang di helikopter. Nah kalian lihat itu desainnya itu mirip, cukup unik headsetnya ini. Dia pakai bagian headbandnya itu di atas itu kain, yang kena ke kulit itu adalah bahan kulit. Sama juga dengan ear cup-nya, di sampingnya itu dia pakai bahan kain, tapi di bagian ear cup-nya yang kena ke kulit kita itu bahannya kulit. Di bagian dalamnya udah dilapisi kain, jadi kalian nggak langsung telinganya langsung nyentuh ke driver, jadi aman. Dan untuk peninggiannya ini juga sistemnya pakai tali, jadi udah aman sih ya, udah gak banyak masalah sih harusnya untuk penyesuaian di kepala kalian. Dan untuk bobotnya ke kepala kita juga agak berat, jadinya nyaman lah buat dipakai lama-lama untuk secara desainnya untuk keyboardnya ini. Dan mic yang dibawakan ini sudah detachable, dan ditambah juga mereka ngasih foam untuk micnya, jadi bisa nge-reduce suara-suara kebisingan dari luar. Dan headsetnya ini juga bisa dilipat, jadi gampang dibawa kemana-mana ya. Dan kabel yang dibawakan juga sudah braided dengan USB, jadi udah gak perlu takut untuk headsetnya ini. Ini masuknya sih headset premium sih menurut gua, untuk hasil suaranya juga nggak kalah ya. Dan noise cancellation untuk headset ini juga udah cukup kedap, jadi suara yang dari luar masuk nih ini nggak kedenger banyak ya, udah reduce banget. Seperti sekarang ini kalau kalian denger video gua suka ada kembang api kan ya, itu gua tes juga sambil main Valorant tuh udah aman lah. Dan ear cup-nya ini katanya dia pakai memory foam, itu mengapa headset ini tuh gak kerasa berat. Dan driver dari headset ini 50 mm. Dan untuk hasil suara nih sekarang, hasil suara yang dia berikan ini benar-benar immersive 7.1, ini benar-benar kerasa 7.1-nya sih. Dan untuk main game gue sih gak keganggu, kali ini gue gak keganggu dengan yang 7.1-nya. Dan denger lagu sih yang paling enak untuk 7.1-nya dari Galea. Dan gue belum coba sih untuk denger film, tapi secara lagu udah bisa nangkap detail-detail bagus, dan film harusnya juga udah sama, bisa tetap nangkap detail-detail yang kecil yang udah cukup bagus juga. Dan soal kalian tanya apakah ini lebih kebas bang, karena biasa headset gaming banyak kan yang kebas ya kan, enggak kok, ini aman. Mereka semua main di kadar
aman, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kayak ke bass banget, nggak ada yang ke treble banget. Jadi ini pas lah semuanya, takarannya nggak ada yang lebih-lebih, cuma hasil suaranya yang lebih ngejernih lah hasil suaranya. Oh ya, tadi kamu bilang USB ya, dia sebenarnya sih hadirin dua, ada yang pakai jack 3,5 ataupun USB. Jadi ini tergantung kalian belinya. Kalau kalian belinya USB, kalian dapatnya USB. Kalau kalian belinya pakai jack 3,5, kalian bakal dapat jack 3,5. Dan di headset ini juga dia ada tempat buat kalian ngaturnya. Jadi kalian bisa atur untuk suaranya, kalian bisa mute suaranya, bisa mute mic kalian, dan juga bisa atur RGB yang ada di telinga ini. Dan RGB-nya juga nggak terlalu banyak, cuma satu, dan bentuknya nggak besar-besar banget. Jadi so far ya nggak terlalu norak ya. Dan untuk mic dari headsetnya ini menurut gue sih bukan yang terbaik, tapi ya kalian bisa dengarnya hasil suara seperti ini. Nah, begini hasil suara yang dihasilkan dari Gamen Galea ya. Menurut gue sih hasil suaranya sih kecil banget ya kalau gue denger di Audacity tadinya. Gue nggak tahu kalau di OBS itu bagaimana, karena kan kalau OBS kadang tuh suka di bius gitu ya. Jadi ya di sini OBS-nya itu full bagian mixernya, jadi ya begini hasil suaranya ya. Dan ya karena biasa pemakaian headset kayak gini itu kalau nggak di game ya paling untuk streaming, jadinya gue tesnya di OBS gitu. Jadi ya gimana hasil suaranya kalian nilai sendiri aja ya. Kita lanjut ke harga semua produk nih. Kita mulai dari headset Galea. Harga dari headset Galea ini adalah 499.000, jadi genapinnya 500.000. Terus untuk mouse-nya nih, mouse-nya itu dibanderol dengan harga 144.900, yang dimana ini cukup terjangkau ya. Dan keyboardnya nih yang nggak masuk akal, 269.000 kalian dapat PBT keyboard dengan layout yang menurut gue sih dibutuhkan banget sama orang-orang, karena numpad itu dibutuhkan ya, raw key juga dibutuhkan. Jadi udah kena ke pasar-pasar orang yang mau coba keyboard compact tuh udah kena semuanya. Dan untuk mouse-nya ini mungkin menurut gue dia lebih ke office gaming lah ya, bukan yang gaming banget, karena masih ada sisi dimana yang masih terlalu sensitif untuk sensornya. Dan untuk headsetnya udah gak debat, headset memang headset gaming ini sih bang. Hasil suaranya tuh jernih cuy, dan ear cup-nya juga udah ringan cuy. Jadi kalian bisa pakai headset ini tuh jangka panjang lah, buat main lama-lama juga masih enak, nggak kerasa berat. Karena masalah terbesar dari headset adalah bobotnya ya kan. Dan terkait garansinya kalian bisa coba tanya ke Gamen. Setahu gue sih setahun ya, tapi ya coba kalian kontak kalau kalian ada masalah. Tapi setahu gue sih belum ada sih yang dapat masalah-masalah kayak rusak gitu ya kan. Mungkin untuk headsetnya sih gue lihat di komentar ada, tapi yang gue terima di sini oke sih. Dan mungkin segitu dulu untuk semuanya yang gue sudah bahas ya. Dan jangan lupa kalian cek link deskripsi kalau kalian mau beli produk-produk yang gue udah bahas tadi. Dan gue Mike cabut diri, bye-bye.